Hai adik-adik, salam misioner. Adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Ya, walaupun di rumah aja, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Gimana caranya, Kak? Dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, hari ini Kak Tere Dan Kak Maria akan menemani kegiatan sekolah minggu adik-adik di rumah aja. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Adik-adik silakan ambil sikap doa yang baik ya. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh teman kita Thomas. Silakan Thomas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami semalam. Sekarang kami mau sekolah minggu di rumah aja. Dan bimbing kami ya Tuhan. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Thomas yang sudah membawa kita dalam doa pagi ini. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kakak punya cerita nih. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk supaya lebih semangat. Hari ini aku berulang tahun. Aku akan mengundang teman-temanku ke pesta ulang tahunku. Aku telepon dulu ya. Halo, Lala. Hari ini aku ulang tahun. Aku mau mengundangmu ke pesta ulang tahunku. Apa? Kamu tidak bisa datang?
Baiklah. Dah. Lala nggak bisa datang. Aku akan mengundang yang lain. Halo, Ana. Hari ini aku ulang tahun. Aku mengadakan pesta. Kamu bisa datang kan? Kamu gak bisa datang juga. Oke. Gak ada yang bisa datang. Aku sedih. Tidak ada yang mau datang ke pesta ulang tahunku. Ya, dia pun menjadi sedih karena semua teman yang diundang tidak dapat hadir. Nah, cerita ini ternyata mirip dengan cerita di Alkitab yang bercerita tentang seorang raja yang mengundang banyak orang, namun orang-orang itu tidak dapat datang. Adik-adik di rumah mau dengar ceritanya kan? Nah, untuk mendengar ceritanya, yuk kita duduk yang baik dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 1-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang undangan. Bahwa ada seorang raja yang mengundang banyak orang untuk ke pestanya, tetapi tidak ada yang datang. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita mengundang orang ke pesta dan tidak ada yang datang, kita pasti sedih kan? Iya, seperti teman kita pada awal tadi. Dia sedih karena teman-teman yang diundang tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengundang kita anak-anaknya. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, berderma,
membantu orang tua, berbagi kasih kepada sesama. Nah, kalau kita sebagai anak-anaknya tidak menerima undangan Tuhan, berarti Tuhan pasti akan sedih. Nah, kita tidak mau kan membuat Tuhan sedih? Karena kita tidak mau membuat Tuhan sedih, kita harus siap menerima undangan Tuhan Yesus dengan menjawab, "Iya Tuhan," dan kita melakukannya. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yuk kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Yang sudah membawa firman Tuhan hari ini. Adik-adik di rumah harus selalu rajin berdoa dan rajin baca kitab suci ya. Sekarang kita akan membuat prakarya. Adik-adik di rumah sudah siap belum? Ayo kita panggil Kak Sheni. Kak Sheni.
kita untuk prakarya hari ini. Adik-adik jangan lupa buat ya, buat yang bagus dan nanti difoto dan dikirim ke kakak pendamping. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama, dan kita juga sudah membuat prakarya loh. Itu artinya bahwa sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Dan doa kali ini akan dibawa oleh teman kita, Ina. Silakan Ina. Teman-teman, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas terselenggaranya kegiatan sekolah minggu secara virtual hari ini dari Paroki Santo Lukas Samarinda. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan belajar sekolah minggu ini. Kami akan menyudahi pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Sudilah berkat-Mu bagi kami, bagi pastor, bagi kakak-kakak pembina, dan bagi semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Bunda Maria dan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sekarang kita masuk ke episode yang ke-24, yaitu tentang tema kalau adik-adik hari Minggu tahu waktunya ke gereja. Ada waktunya adik-adik belajarnya. Hari ini kita temanya tentang kalau adik-adik diundang ke gereja hari Minggu harus datang ke gereja. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu berarti adik-adik untuk belajar di sekolah. Apalagi sekarang daring dari rumah masing-masing. Nah hari ini pastor akan memberkati kalian semua agar kalian tahu waktunya, semuanya harus sesuai dengan waktu yang diberikan Tuhan. Adik-adik semua, pastor akan memberkati kalian semua. Oleh karena itu siapkan, duduk baik-baik, pastor akan memberkati. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.